bagaimana kiat SMP Wado dalam belajar sehingga tidak terdengar adanya kenakalan remaja seperti tawuran atau ya mungkin anak-anak sekarang dengan adanya obat-obatan. Ini kiatnya apa Pak? Bisa resepnya seperti Wado sampai tidak pernah ada terjadi sesuatu seperti itulah. Mungkin di sekolah-sekolah lain terjadi. Nah ini bagaimana kiatnya Pak? Kok bisa terjadi seperti itu Pak? Ya, alhamdulillah saat ini SMP Satu Wado kondusif ya. Mengapa seperti itu? Karena kami SMP Negeri Satu Wado itu kami menyelenggarakan atau menyalurkan bakat, kreativitas, energi dari mereka ya. Karena pada usia remaja memang seperti itulah. Pada usia remaja itu sedang masa pancaroba, perubahan dari masa anak-anak kepada masa remaja, kepada masa dewasa gitu ya. Disebut dewasa belum, disebut anak-anak juga sudah tidak anak-anak lagi. Sehingga dalam masa tersebut anak itu sedang mencari jati dirinya. Sehingga dalam hal ini untuk mengenangani masa transisi, masa pancaroba ini, anak-anak itu, siswa-siswa itu perlu disalurkan ke dalam bakat, minat mereka. Sehingga energi yang ada dalam diri anak-anak tersebut, diri remaja tersebut tersalurkan ya, disalurkan kepada hal-hal yang positif begitu ya, tidak disalurkan kepada hal-hal yang bersifat negatif seperti tadi ya, dikatakan ada yang ke narkoba, tawuran dan sebagainya. Nah, energi mereka itu disalurkan, mereka senang pada olahraga, salurkan. Maka di sini ada ekstrakurikuler, volleybal, futsal gitu ya. Kemudian ada ekstrakurikuler pramuka, paskibra gitu ya. Mereka disalurkan termasuk dalam bidang seni. Mereka yang senang pada seni ya, pada bermain musik dan sebagainya juga kami salurkan. Di sini ada ekstrakurikuler di bidang seni. Nah, dalam seni ini kan ada sebuah kegiatan di mana menghaluskan budi pekerti ya, budi pekerti mereka, sehingga dalam perilakunya mereka terasah gitu budi pekertinya gitu ya. Itulah jadi mereka energi mereka yang begitu besar dalam diri remaja itu tersalurkan ke hal-hal yang bersifat positif. Nah, termasuk juga kami setiap pagi itu ada beberapa kegiatan. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu ada kegiatan yang dinamakan dengan pembiasaan ya. Nah, dalam pembiasaan tersebut ya, misalkan Senin itu adalah upacara bendera, memupuk rasa cinta tanah air dan sebagainya. Kemudian ada literasi ya, ada olahraga, kemudian ada menyanyikan lagu-lagu daerah gitu ya, seninya. Kemudian juga pada setiap Jumat itu kami menyelenggarakan pembiasaan sholat duha ya, sholat duha, kultum gitu ya, kemudian tadarus. Nah, di sini dalam kegiatan tersebut mana anak diberikan ya pendidikan budi pekerti, bagaimana berperilaku kepada bersama teman gitu ya, kepada orang tua, kepada guru, nah, kepada sesama, dan bagaimana berperilaku di luar gitu ya, di lingkungan masyarakat. Nah, selain yang memberikan kuliah tersebut dari guru agama atau dari guru yang lain pembina kerohanian, juga mereka belajar memberikan kultum ceramah dari siswa, dan mereka belajar sehingga kalau dengan mereka belajar setidaknya mereka ya sudah memiliki ya bekal lah, dipelajari dulu mungkin, kemudian juga dia merasa bahwa saya ini sudah memberikan petuah pada orang lain, maka saya juga harus bersikap yang positif begitu. Di antaranya itu adalah beberapa pembiasaan dari sekolah, termasuk juga kami setiap hari kepada Bapak Ibu guru sebelum mengajar itu memberikan pemahaman pendidikan pada anak budi pekerti ya, istilahnya itu
5 menit sebelum mengajar menyampaikan materi, guru-guru tersebut memberikan wejangan-wejangan, ya, memberikan wejangan-wejangan. Jadi peran guru tersebut bukan hanya sebagai pengajar, ya, guru menyampaikan materi, tetapi yang lebih dari itu yang paling berat adalah guru berperan sebagai pendidik. Ya, jadi kalau hanya sebagai mengajar menyampaikan materi saja, itu rasanya kalau sekarang itu bisa kalah, kita terkalahkan oleh Mbah Google gitu ya. Tapi kalau guru sebagai pendidik, ya, sebelum mengajar tersebut memberikan pencerahan kepada anak-anak, ya, pemberian budi pekerti, bersikap, berperilaku bagaimana yang baik di lingkungan, di masyarakat, itu insya Allah, ya, sehingga peran guru tersebut bukan sebagai guru saja tapi menjadi seorang pendidik. Itu diantaranya yang kami lakukan di SMP Satuwado. Ya, mudah-mudahan siswa-siswa kami ya dijauhkanlah dari hal-hal yang negatif gitu ya, sehingga justru muncul adalah kreativitas ya, siswa-siswa yang berprestasi, yang merupakan idaman bagi bangsa Indonesia. Karena usia sekarang, anak-anak kita sekarang yang duduk di SMP saat ini itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di saat nanti Indonesia emas, ya, atau disebut juga siswa-siswa SMP ini adalah siswa-siswa generasi emas. Itu saja, ya. Mudah-mudahan SMP 2 Wado, SMP 2 Wado, SMP 1 Wado itu juga menjadi siswa yang berprestasi. Ini ada harapan atau himbauan atau mungkin itu untuk kepada pihak orang tua juga gitu, ada kerja sama ya. Himbauan pada orang tua, memang sekarang ini sangat sulit sekali, ya, sangat sulit sekali, karena begitu tantangan, ya, rongrongan itu sangat besar sekali, ya. Di sekolah itu memang betul peran orang tua harus lebih besar, harus lebih dominan, karena di sekolah itu hanya kurang lebih 7 jam, dari jam 7 sampai jam 13. Selebihnya waktu itu adalah merupakan wilayah dari orang tua. Maka dalam hal ini peran orang tua untuk memantau anak-anak tersebut itu harus lebih eksis lagi, harus lebih besar lagi, gitu ya. Terutama saat ini rongrongan itu sangat besar, seperti dalam ini penggunaan HP. Kalau bisa, ya, orang tua tersebut, karena memang kita sulit sih kadang kalau menghindar dari HP. Hampir semua orang sudah memiliki HP. Ya, jangan anak siswa SMP, anak SD, anak TK juga sepertinya sekarang sudah pada memiliki HP, gitu ya. Tapi penggunaan HP itu penggunaan HP yang cerdas, gitu ya. Jangan sampai HP tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk membuka konten-konten yang jelek, gitu ya. TikTok yang jelek sekarang kan banyak seperti itu, video-video. Nah, apalagi kalau anak-anak sekarang sudah nonton video-video hal-hal yang positif, yang negatif, itu anak-anak SMP itu sedang masa-masanya, ya, sedang masa rasa ingin tahunya sangat tinggi, ya, sangat ingin mencobanya sangat tinggi, gitu ya. Sehingga kalau ada rangsangan seperti itu sangat sulit sekali. Termasuk juga dalam penggunaan HP itu bisa saja seperti ada beberapa kasus tawuran di yang lain itu, karena ini sistem sudah terkoneksi, satu sekolah dengan siswa sekolah yang lain itu sudah mudah, dengan teman-teman sudah mudah, sehingga kalau ada sedikit ajakan hal-hal yang negatif itu dengan mudah mereka tersulut, terprovokasi dan sebagainya. Jadi orang tua harus lebih intensif lagi memantau, berkomunikasi dengan guru, ya, berkomunikasi dengan guru apakah anaknya sekolah atau tidak, nah, sampai ke sekolah atau tidak, karena disinyalir ada juga anak yang di rumahnya anak-anak baik, ya, anak baik, anak mama katakan, tapi di sekolah itu bukan anak mama, ya, ke sekolah tidak sampai, ya, dia pulang bareng dengan orang lain, tapi saat seperti itu anak kemana,
begitu ya. Anak kemana? Ini yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu perlu komunikasi orang tua dengan pihak sekolah, dalam hal ini dengan wali kelasnya. Apakah sampai pulang jam berapa? Apakah dari jam 7 sampai jam 13 atau jam pertama sampai ada di kelas atau tidak? Jangan sampai ada kasus dari jam 1 ke 2 ada, ya selanjutnya anak itu tidak ada di sekolah, entah kemana. Nah itu yang perlu disikapi. Jadi peran orang tua, komunikasi dengan orang tua, dengan sekolah, orang tua dengan sekolah itu harus lebih baik lagi gitu ya. Saling komunikasi, tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab bersama, bukan hanya karena ini sudah sekolah, anak sekolah kemudian tanggung jawab dipasrahkan pada sekolah, tidak, tapi sama-sama kita antara pihak sekolah juga dengan pihak orang tua. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam.